Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Bab 791 sampai 800. Sebuah lelucon berakhir. Baik Xiao Changkun maupun Ma Lan tidak diuntungkan. Ma Lan menginginkan uang, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan poin, yang membuat dadanya yang tertekan terasa sakit sepanjang hari. Ketika keluarga beranggotakan 4 orang pulang dari villa, semua orang mulai mengepak barang-barang mereka sendiri. Xiao Churan tidak lupa menelepon Dong Ruolin dan memberitahunya tentang pindah besok, sehingga dia juga akan mempersiapkan besok, check out dari hotel, dan bergerak bersama hidup. Ketika Dong Ruolin mendengar berita itu, dia menari dengan gembira. Sejak dia jatuh cinta dengan Ye Chen, dia selalu ingin menemukan lebih banyak kesempatan untuk bergaul dengan Ye Chen, tetapi dia biasanya sibuk dengan pekerjaan dan harus menjaga Xiao Churan, jadi dia tidak pernah punya kesempatan. Jika Anda bisa hidup dengan Xiao Churan dan Ye Chen, kemungkinannya akan jauh lebih besar. Jadi dia setuju hampir tanpa berpikir. Sementara keluarga Ye Chen sibuk berkemas, keluarga Xiao berada dalam kekacauan. Sejak dia menjual furnitur dan kembali dari Thomson Yipin, Xiao Changqian menjadi sedikit lebih tidak puas dengan ibunya. Wanita tua Xiao ingin tinggal di villa besar keluarga Xiao Changkun, dan kejadian ini sangat menyakiti Xiao Changqian. Biarkan dia menyadari bahwa wanita tua itu tidak bias terhadap dirinya sendiri. Dia telah bias terhadap dirinya sendiri sebelumnya, mengingat kepentingannya sendiri. Begitu Xiao Changkun lebih baik untuknya, dia akan meninggalkan dirinya sendiri dan mendukung Xiao Changkun. Jadi, begitu sampai di rumah, dia menyuruh Nyonya Xiao untuk mentransfer 1,21 juta yuan dari penjualan furnitur kepadanya. Dia merasa bahwa wanita tua itu mungkin akan meninggalkannya kapan saja, jadi dia harus membuat rencana lebih awal, setidaknya mendapatkan uang terlebih dahulu, bukan? Kalau tidak, jika wanita tua itu berbalik melawannya, lalu siapa yang bisa dia andalkan? Putranya, Xiao Hailong, adalah sampah. Di masa lalu, keluarga Xiao tidak memiliki masalah, dan tidak apa-apa baginya untuk menjadi generasi kedua yang kaya yang hanya makan dan menunggu mati. Sekarang keluarga Xiao adalah dalam keterpurukan, tidak mungkin mengharapkan dia membuat kemajuan dan menghasilkan uang. Putri Xiao Weiwei adalah burung kenari lagi, jari-jarinya tidak menyentuh mata air, dia tidak bisa memasak dengan baik, dan sekarang di Jinling, yang tidak tahu hal-hal berantakan Xiao Weiwei, sulit untuk menemukan keluarga pengganti untuk menikah, terutama tidak bisa mengandalkannya. Jadi dia berkata kepada wanita tua Xiao, "Bu, Anda adalah perwakilan hukum dari grup Xiao dan orang yang bertanggung jawab, jika Anda menaruh uangnya di sini, itu akan dengan mudah dibekukan oleh bank." Tidak berpikir begitu, dia berkata. Dengan ringan, uang dari penjualan furnitur itu sendiri digunakan untuk membayar bank. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, wanita tua Xiao tidak ingin grup Xiao bangkrut dan dilikuidasi, karena sekali grup Xiao bangkrut, dia akan tamat. Dia adalah orang hukum dari grup Xiao. Jika dia tidak mengembalikan uangnya ke bank, bank tidak hanya akan menyita rumahnya, tetapi dia bahkan akan menuntut dirinya sendiri dan menangkapnya sebagai bajingan tua. Kalau begitu, akulah yang sial, dan aku juga yang masuk penjara. Oleh karena itu, dia bersikeras untuk membayar pembayaran minimum bank terlebih dahulu, dan pada saat yang sama, dia berencana untuk menjadi perantara dengan manajer akun bank agar pihak lain dapat memberikan tenggang waktu.
Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia langsung meledak dan berkata, "Bu, keluarga hampir lepas kendali, sulit untuk mendapatkan lebih dari 1 juta yuan, dan kamu mengembalikannya ke bank, apa yang kami makan dan minum?" Wanita tua Xiao mendengus dingin. "Jika saya tidak membayar kembali uangnya, saya akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Jangan lupa bahwa saya adalah orang hukum perusahaan, dan saya bertanggung jawab atas hutang." Xiao Changqian buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu setidaknya datang dengan 1 atau 200 ribu, mari kita istirahat. Saya menjalani hidup sekarang, dan saya bahkan tidak ingin merokok sebungkus 50 yuan. Masih merokok? Nyonya tua Xiao dengan tegas berkata, "Enak makan sesuatu, dan kamu masih ingin merokok?" Xiao Changqian menahan amarahnya di dalam hatinya, tetapi dia menghela nafas dan berkata, "Bu, aku sudah tua, jadi aku bisa menanggungnya, tapi Hailong dan Wei Wei masih muda, keduanya tidak pernah mengalami kesulitan, jadi kita tidak bisa salah, Nyonya." Xiao mendengus dingin, "Kalau begitu aku tidak peduli. Semakin saya harus mengurangi makanan dan pakaian dan mengatasi kesulitan bersama." Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei segera menjadi tidak puas. Keduanya dimanjakan dan dimanjakan, dan mereka tidak dapat menanggung banyak kesulitan sejak Qian Hongyan mengambil uang itu dan melarikan diri. Hidup mereka menjadi sangat sulit selama periode waktu ini. Namun, sekarang Nyonya Xiao kaya, alih-alih membuka gudang untuk mengeluarkan makanan, dia meminta semua orang untuk mengurangi makanan dan pakaian. Bukankah ini membunuh mereka berdua? Segera, Xiao Hailong memimpin dan berkata, "Nenek, mudah bagimu untuk mengatakan, kamu sudah tua, makan lebih sedikit dan minum lebih sedikit, jadi tidak masalah bagimu untuk mengurangi makanan dan pakaian, tetapi bagaimana adikku dan saya melakukan ini? Kami tidak mampu membelinya, sungguh menyebalkan. Saya belum makan atau minum dengan baik akhir-akhir ini, dan saya telah kehilangan beberapa kati." "Ya, Nenek," Xiao Weiwei berkata dengan suasana hati yang buruk. "Itu kosmetik yang dulu saya pakai harganya ribuan dolar, harganya puluhan ribu dolar, dan sekarang saya hanya bisa menggunakan L'Oreal yang paling umum. Melihat L'Oreal ini hampir habis dan saya tidak punya uang untuk membeli. Nek, apakah Anda masih ingin saya menggunakan madu tanah Dabao yang harganya beberapa dolar, Lamer, atau wajahku akan benar-benar hancur?" Wanita tua Xiao mendengus dingin. "Kamu miskin, kembalikan misteri biru laut. Apakah madu tanah Dabao masih kasihan padamu? Hal-hal yang tidak berguna. Bahkan Xiao Yiqian tidak dapat memahaminya. Jika kamu bisa mengendalikan Xiao Yiqian saat itu, keluarga kita tidak akan sebaik hari ini. Lihat." Xiao Weiwei menjadi cemas segera, dan berseru, "Apa hubungannya ini denganku? Xiao Yiqian yang dibuat tidak kompeten oleh Ye Chen. Sebelum dia menjadi tidak kompeten, aku membujuknya dengan baik. Jangan lupa bahwa dia mengembalikan, dia memberiku 5 juta, dan memberi keluarga Xiao puluhan juta. Terus kenapa?" Wanita tua Xiao berkata dengan dingin. "Bukankah dia sudah pergi? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, bahkan jika dia menjadi tidak kompeten, dia akan tinggal juga. Bagaimanapun juga, kamu masih tidak bisa melakukannya sendiri." Xiao Changqian masih menahan amarahnya, tetapi ketika wanita tua itu mengatakan ini tentang putrinya, Xiao Weiwei, dia merasa sedikit marah, dan berkata, "Bu, masalah antara Weiwei dan Xiao Yiqian, saya juga mendengarkan perintah Anda. Bagaimana Anda bisa melempar batu saat ini dan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan?" Wanita tua Xiao mendengus dingin. "Saya menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan? Sudahkah saya menyeberangi sungai?
Jelas jembatan itu menghilang sebelum saya menyeberang di tengah jalan, menyebabkan saya jatuh ke sungai, hampir tenggelam di air. Xiao Changqian berkata dengan marah, "Bu, bagaimanapun, saya hanya mengatakan bahwa saya tidak dapat mengembalikan semua uang itu ke bank, dan saya harus menghabiskan 200.000 untuk memperbaiki hidup saya. Atau Anda akan mengambil uang yang digunakan ayah saya saat itu, keluarkan semua barang antik untuk menjual sejumlah uang untuk keadaan darurat. Jika tidak, kamu akan menyembunyikan barang-barang itu, dan kamu tidak akan pernah bisa mengambilnya di masa depan, kamu." Mengutukku sampai mati, wanita tua Xiao tiba-tiba menjadi geram, dan berkata dengan dingin, "Kalian bertiga ingin menjungkir-balikkan dunia, bukan?" Suara Nyonya Xiao berubah, tajam dan menakutkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Changqian, yang selalu menyanjung dan patuh padanya, akan berani mengangkat hidungnya dan berbicara kasar pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia juga sangat menyadari bahwa putra, cucu, dan cucu tertuanya tidak benar-benar mengikutinya dengan sepenuh hati. Mereka hanyalah 3 parasit yang menempel pada diri mereka sendiri, berpikir untuk membuka mulut untuk menyerap nutrisi dari tubuh mereka setiap saat. Semakin banyak kasusnya, semakin saya harus mempertahankan uang dan barang-barang saya, dan saya tidak boleh membiarkan mereka bertiga berhasil. Setelah Nyonya Xiao dan Changqian Xiao berpisah satu sama lain, keretakan yang tidak dapat diperbaiki terbentuk di hati masing-masing. Pada akhirnya, wanita tua itu hanya mengambil 50.000 yuan sebagai biaya hidup keluarga berempat, dan sisanya dikembalikan ke 2 bank yang berhutang. Setelah bank menerima bagian dari pelunasan ini, orang yang bertanggung jawab atas Departemen Penagihan juga memberikan banyak muka kepada Ni Xiao, mengatakan bahwa hutang dapat ditunda dengan tepat untuk memberi ruang bernapas bagi keluarga Xiao. Wanita tua Xiao akhirnya menghela nafas lega. Hingga saat ini, dia masih mengandalkan grup Xiao untuk dapat hidup kembali. Selama laju kebangkrutan dapat ditunda, mungkin ada peluang. Mungkin kapan Xiao Yiqian berikutnya akan keluar? Bagi saya, keluarga Xiao saat ini menghadapi kesulitan yang sangat besar. Tetapi dalam analisis terakhir, itu hanya masalah puluhan juta. Jika Anda benar-benar bertemu dengan bos bernilai puluhan miliar seperti Xiao Yiqian, pihak lain akan dengan santai melewatinya. Jari sedikit uang sudah cukup untuk menghidupkan kembali keluarga Xiao. Dibandingkan dengan Ni Xiao yang penuh kerinduan dan antisipasi, Xiao Changqian sangat tertekan. Wanita tua itu hanya menyimpan 50.000 yuan dari penjualan furnitur, dan 50.000 yuan masih berada di tangannya sendiri. Xiao Changqian sendiri tampaknya berada di ujung tali, sampai pada titik di mana dia bahkan tidak mampu membeli sebungkus rokok. Malam itu, wanita tua itu keluar untuk membeli sayuran hanya dengan 20 yuan, dan yang dibelinya adalah setumpuk kol busuk yang tidak berharga dan setengah kati daging babi. Xiao Chang sangat kering dan tidak nyaman, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menahannya di dalam hatinya, dan pada saat yang sama memeras otak untuk mempelajari di mana wanita tua itu akan menyembunyikan barang antik yang ditinggalkan oleh pria tua itu. Tepat ketika keluarga Xiao mengeluh tentang kehidupan miskin dengan sedikit sup dan air, keluarga Xiao Curan sudah mulai pindah ke Villa Yipin Tangchen keesokan paginya. Karena perabotannya baru dibeli, tidak perlu memindahkan barang-barang besar. Mereka berempat mengemasi pakaian dan persediaan mereka, lalu mengemasi peralatan makan dan peralatan dapur. Mereka menemukan sebuah truk dan menarik semuanya sekaligus. Suasana hati Ye Chen sangat baik, karena saat merapikan kamar tidur,
dia bahkan dengan ragu bertanya pada Xiao Churan apakah dia ingin membawa gulungan tempat tidur yang dia gunakan untuk membuat lantai. Xiao Churan berkata dengan malu-malu, apakah kamu tidak siap untuk meningkatkan? Mengapa kamu masih membawa barang-barang ini? Mendengar ini, Ye Chen menjadi sangat bersemangat. Setelah truk tiba di Tangchen Yipin, Xiao Changkun memberi hormat kecil dengan tangan di udara di pintu, yang dianggap sebagai kegembiraan pindah rumah. Setelah itu, keluarga beranggotakan 4 orang itu mulai membereskan kamar masing-masing. Ye Chen dan Xiao Churan membersihkan kamar tidur utama di lantai 2, Malan membersihkan kamar tidur utama di lantai 3 sendirian, dan Xiao Changkun pergi membersihkan kamar kecil di sebelah dengan suara teredam. Dalam kata-katanya, dia ingin berpisah dari Malan. Malan tidak repot-repot bertengkar dengannya. Lagi pula, dia ingin tidur di kamar tidur utama di lantai 3. Adapun Xiao Changkun, dia bisa tidur dimanapun dia suka. Bagaimanapun, melihatnya sekarang mengganggunya, dan perpisahan akan membuatnya bahagia. Namun, Xiao Churan merasa sedikit tidak nyaman. Meski hubungan kedua orang tuanya tidak terlalu baik, sudah lebih dari 20 tahun, dan sekarang dia tiba-tiba berpisah, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi dia juga tahu bahwa sebagai anak perempuan, dia tidak bisa terlalu banyak mencampuri urusan orang tuanya. Jadi dia berpikir, biarkan mereka berpisah dulu, agar keduanya bisa tenang dan memikirkannya. Jika mereka semua bisa memikirkannya, maka hidup akan lebih baik di masa depan. Saat Ye Chen dan Xiao Churan hendak bersih-bersih, Dong Ruolin juga datang dengan taksi. Dia tidak punya banyak barang, hanya 2 koper dan 1 tas. Xiao Churan dengan hangat mengundangnya masuk, lalu membawanya langsung ke lantai 2 dengan lift. Begitu dia keluar dari lift, dia berteriak, Ye Chen, datang dan bantu Ruolin. Ye Chen bergegas keluar, dan segera melihat Dong Ruolin yang telah berpakaian dengan hati-hati. Dong Ruolin berpakaian sangat indah hari ini. Dia mengenakan jaket krem dengan sweater bawahan hitam di dalamnya. Dia tidak hanya terlihat tinggi, montok, tetapi juga sangat feminin, sedangkan untuk bagian bawah tubuhnya, dia mengenakan rok wol dengan legging hitam. Itu kaki sepenuhnya diuraikan, tipis dan panjang, sangat mencolok. Ketika Dong Ruolin melihat Ye Chen, wajah kecilnya langsung memerah. Dia melambaikan tangannya ke arahnya dengan gugup, dan berkata, Ye Chen, aku akan berterima kasih karena telah merawatku di masa depan. Ye Chen sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, selamat datang. Nyatanya, Ye Chen merasa sedikit tidak berdaya di hatinya. Dia tahu bahwa Dong Ruolin menyukainya. Jika dia hanya mengaku pada dirinya sendiri, tidak masalah bagi dirinya sendiri, dia hanya menolak atau menutup telinga. Namun, sekarang dia tiba-tiba pindah ke sini untuk tinggal di bawah atap yang sama dengannya. Ini benar-benar membuatnya sedikit pusing. Tapi tentu saja dia tidak bisa menunjukkan sesuatu yang tidak biasa di depan Xiao Churan. Xiao Churan menunjuk kedua kotak besar Dong Ruolin, dan berkata kepada Ye Chen, Ye Chen, kamu kuat, bantu Ruolin membawa barang bawaan ke kamar tidurnya. Oke. Ye Chen mengangguk dan menyeret barang bawaan ke kamarnya. Dong Ruolin juga masuk, merasa manis di hatinya. Menurutnya, dia akan bisa lebih dekat dengan Ye Chen di masa depan. Tidak peduli apakah dia bisa bersama Ye Chen atau tidak pada akhirnya. Selama dia bisa lebih dekat dengannya, dia akan sangat puas. Lagi pula, di dalam hatinya, Ye Chen bukan hanya objek yang disukainya, tetapi juga penyelamatnya 2 kali. Jadi dia hanya berharap untuk lebih dekat dengan Ye Chen, dan kemudian dia akan puas. Adapun apakah keduanya akan berkembang,
itu tergantung pada hubungan antara dia dan Xiao Churan. Jika keduanya selalu dalam pernikahan palsu, maka saya tentu saja ingin memperjuangkannya. Tetapi jika keduanya memiliki hubungan yang nyata, maka saya pasti tidak dapat merampok suami sahabat saya. Dong Ruolin mengikuti Ye Chen ke kamar, melihat sekeliling, dan berkata dengan heran, "Ah, kamar ini cukup besar." Dong Ruolin mengerutkan bibirnya dan mengangguk, dan segera melihat bahwa Xiao Churan belum masuk. Dia buru-buru bertanya, "Bagaimana kabarmu dan Churan?" "Cukup bagus," Ye Chen menjawab dengan santai. "Oh," Dong Ruolin bertanya dengan samar, "dibandingkan sebelumnya, apakah ada perubahan?" Dong Ruolin ingin tahu apakah Ye Chen dan Xiao Churan telah menembus tingkat hubungan itu. Tetapi sulit untuk bertanya, jelas, saya hanya bisa membuat sindiran halus. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya, hanya berkata dengan santai, "Hubungan kami sangat stabil, tidak ada yang berubah." Dong Ruolin merasa jauh lebih nyaman ketika mendengar dia mengatakan bahwa tidak ada yang berubah. Diperkirakan Xiao Churan dan Ye Chen masih tidur di ranjang terpisah ini membuktikan bahwa keduanya masih belum memiliki terobosan. Bagi saya sendiri, ini adalah kabar baik. Saat ini, Ma Lan di lantai 3 sangat heboh. Dia mengambil banyak foto dan selfie di kamar besarnya, dan memutar filter kecantikan secara maksimal. Lalu dengan hati-hati memilih beberapa foto ruang tamu dan bagian luar. Foto-foto itu dikirim ke lingkaran teman bersama. Teks yang menyertainya adalah, "Oh, setelah menunggu begitu lama, akhirnya saya pindah ke Villa Tang Chen Yipin saya sendiri. Ini adalah tipe rumah Tang Chen Yipin yang terbesar, dengan ruang tamu yang begitu besar dan kamar tidur yang begitu besar. Saya tidak tahu di mana harus tidur di malam hari. Apakah akan menakutkan di sini?" Setelah menulis ini, dia memikirkan Nyonya Xiao, dan menambahkan, "Hei, villa ini memiliki 3 lantai di atas tanah dan 2 lantai di bawah tanah. Ada 5 lantai total dan total 10 kamar tidur. Masing-masing sangat mewah dan elegan, bergaya. Tetapi keluarga kami berempat, bagaimana kami bisa tinggal di sini? Benar-benar mengkhawatirkan." Ma Lan selesai mengedit salinan lingkaran pertemanan, dan dengan sengaja menambahkan beberapa ekspresi malu di belakang. Lalu membuka posisi Thomson Yipin, dan dengan senang hati mengklik kirim. Segera setelah diposting, banyak orang menyukainya dan meninggalkan komentar. Semua komentar penuh dengan pujian, pandering dan berlutut, mengagumi betapa mewahnya rumah keluarganya. Lagi pula, tidak ada yang menyangka Ma Lan benar-benar bisa tinggal di villa kelas atas senilai lebih dari 100 juta yuan, yang di luar pemahamannya oleh semua orang yang mengenalnya. Saat ini, keluarga Xiao sedang merebus kubis di sekitar panci rak bebek, memakan air mata pahit. Wanita tua itu sendiri keras kepala tentang uang itu, dan dia sangat tidak puas dengan Xiao Changqian dan putra dan putrinya yang menentangnya kemarin, jadi dia juga berniat untuk menyiksa mereka. Jadi, dia keluar untuk membeli sayuran di pagi hari, dan hanya membeli rak bebek, lalu membeli 2 kol Cina, mencucinya, memotongnya, dan merebusnya dalam 1 panci. Dia merasa bagaimanapun, dia sudah tua dan nafsu makannya kecil, dan dia tidak bisa makan apapun yang terlalu gemuk dan berminyak, jadi dia membuat sup bening semacam ini dengan sedikit air, untuk memakannya, dan mereka tidak mau memakannya. Xiao Changqian, Xiao Hailong, dan Xiao Weiwei hampir putus asa, dan mereka bertiga tidak bisa menghasilkan cukup uang untuk makan. Jadi mereka hanya bisa makan makanan semacam ini di rumah bersama wanita tua itu. Rak bebek ini terlihat tidak kecil, tetapi penuh dengan tulang, dan tidak ada daging sama sekali. Xiao Hailong sudah menggerogoti banyak sampah tulang di depannya,
tetapi dia masih belum bisa mengisi perutnya. Bosan, dia menjelajahi momen sambil makan. Tiba-tiba melihat postingan dari Malan, melihat dengan hati-hati, dan segera menggertakkan giginya dengan marah, melemparkan sumpitnya, dan mengutuk dengan marah, "Persetan, Malan, seekor tikus, benar-benar pergi untuk tinggal di Thomson Yipin. Sial, dia juga apakah itu layak untuk Tang Chen Yipin, Tuhan benar-benar buta?" Mendengar ini, wanita tua itu mengambil ponselnya dan melihatnya, dan langsung menjadi geram. Bajingan terkutuk ini secara khusus mengatakan bahwa ada 10 kamar tidur yang tidak bisa ditinggali. Bagi saya, biarkan saya masuk dan tinggal di dalamnya setelah beberapa saat, dan sekarang dia masih mengirimkannya untuk memprovokasi saya dengan sengaja. Itu benar-benar 1000 luka, dia tidak akan memaafkannya. Pada saat ini, Xiao Changqian juga melihat momen di ponselnya, melihat foto-foto rumah besar yang diposting oleh Malan, dan kemudian melihat rak bebek di depannya kubis rebus. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa makan lagi, dan langsung menarik Malan ke dalam daftar hitam. Keluar dari akal pikiran, Xiao Weiwei juga memiliki teman WeChat Malan, dan ketika dia membuka pandangan, dia juga sangat marah. Nyonya tua Xiao melihat bahwa emosi ketiga orang itu sedikit tertekan, dan buru-buru berkata, "Jangan perhatikan hal-hal yang dikirim Malan, dia akan diusir dari vilanya dalam beberapa hari." Kemudian, dia berdeham. Dia berkata lagi, "Prioritas utama kami adalah memikirkan bagaimana membuat grup Xiao mengatasi kesulitan dan mendapatkan kembali vitalitasnya." Xiao Changqian berkata dengan getir, "Bagaimana cara mengatasi kesulitan? Hutang puluhan juta harus diselesaikan. Apa yang kamu ambil, selesaikan. Villa ini sudah sangat tua. Saya pikir paling banyak bisa dijual 17 atau 8 juta, dan lubang yang tersisa masih besar." Xiao dengan beberapa keluhan, dan berkata, "Ayah tinggal barang antik, bagaimanapun, bisa dijual puluhan juta, kan? Jika Anda ingin saya mengatakan, Anda mungkin juga memberi saya semua barang antik itu, saya akan menjualnya seharga uang tunai lalu beli rumah, tempat tinggal." Wanita tua Xiao berkata dengan dingin, "Beli rumah? Apakah menurutmu aku bisa tinggal di sana setelah membeli rumah? Jika aku tidak bisa melunasi hutangku, aku mungkin pergi ke penjara. Saya sudah tua, jika di penjara, bisakah kamu keluar hidup-hidup?" Xiao Changqian mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Bu, bahkan jika pengadilan menghukummu suatu hari nanti, Hailong, Weiwei dan aku bisa hidup stabil dengan uang ini. Tetapi jika kamu tidak mengambil barang antik ini, jika kamu pergi ke penjara, kita bertiga akan mati kelaparan di luar." "Mati kelaparan," Nyonya tua Xiao berkata dengan dingin, "Kalian bertiga memiliki tangan dan kaki. Bahkan jika kamu pergi untuk menyapu jalan, kamu tidak bisa. Jangan lapar mati. Biarkan aku memberitahumu, Xiao Changqian, setumpuk barang antik yang ditinggalkan ayahmu adalah uang penyelamat hidupku. Jadi jangan coba-coba menipu mereka." Xiao Changqian tidak bisa menahan amarahnya lagi, berdiri tiba-tiba, dan berkata dengan dingin, "Apa yang ditinggalkan ayahku adalah untuk keturunan kita. Mengapa kamu mengendalikannya sendiri?" Nyonya tua Xiao berkata dengan dingin, "Apa, kamu ingin memberontak? Baiklah, panggil saja aku, panggil aku." Gertak gigimu, "Aku sudah mati, tidak ada yang ingin tahu di mana barang antik itu. Kalau begitu kamu tidak akan mendapatkan apa-apa." Kemudian, wanita tua itu mendengus dan mencibir, "Dulu sudah cukup, bahkan jika saya mati sekarang, tidak masalah. Sebelum saya mati, saya pasti akan membuat surat wasiat dan menyumbangkan asuransi jiwa saya, dan saya tidak akan memberi Anda 1 sen pun. Ini akan menjadi 3 dari Anda yang akan menderita saat itu.
jika keluarga Xiao runtuh dan saya mati, bahkan jika Anda bertiga tidak pergi ke jalan untuk mengemis makanan, Anda akan direndahkan oleh masyarakat, dan hari-hari sulit Anda akan datang lebih cepat daripada nanti, kata Xiao Changqian. Mendengar ini, dia langsung membeku lagi. Dia tidak bisa menahannya. Benar-benar tidak ada cara lain, tidak ada uang, dan tidak ada kemampuan menghasilkan uang, adalah masalah terbesar baginya dan putra dan putrinya. Jika wanita tua itu benar-benar meninggal dan asuransi jiwa disumbangkan, dia tidak akan memiliki harapan. Jadi dia hanya bisa menahan amarahnya, dan berkata dengan rendah hati, "Bu, saya sedang terburu-buru, jangan sepengetahuan saya." Mobil dengan halaman tiba-tiba berhenti di depan pintu Villa Xiao. Sekelompok besar petugas penegak hukum berseragam dan beberapa manajer bank dengan cepat datang ke pintu dan membanting pintu. Seluruh keluarga tercengang. Xiao Hailong buru-buru bangun dan keluar untuk membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Saat ini, sekelompok besar orang menyerbu masuk dan langsung mengarahkan banyak satpam untuk memblokir tempat kejadian. Setelah itu, seorang penanggung jawab pengadilan datang ke villa dan berkata kepada wanita tua Xiao yang sedang makan malam, "Apakah Anda penanggung jawab grup Xiao?" Wanita tua Xiao berseru, "Saya baru saja membayar kembali lebih dari 1 juta yuan dari bank. Manajer bank juga memberitahu saya bahwa dia dapat memberi saya jangka waktu. Mengapa dia berubah pikirannya begitu cepat?" Pihak lain berkata dengan dingin, "Bank menganggap Anda tidak memiliki keuntungan, dan tidak mungkin membayar kembali jika Anda menyeretnya, jadi bank memulai aplikasi dengan kreditur lain untuk menyita semua aset atas nama Anda. Sekarang aku akan memberimu waktu 1 jam, kemasi barang-barangmu dan pindah, tempat ini akan disita." "Apa?" Nyonya tua Xiao berdiri dengan gemetar, dan berkata, "Sita semua asetku." Pihak lain berkata dengan dingin berkata, "Tentu saja karena kamu tidak membayar kembali uang hutangmu, juga, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kamu hanya bisa mengambil pakaian sehari-hari, perlengkapan mandi, dan perabotan biasa, dan semua uang tunai, barang mewah, dan barang berharga harus disimpan." Kulit Nyonya tua Xiao berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia terhuyung-huyung, dan kruk di tangannya jatuh ke tanah dengan keras. "Saya pikir masih ada cukup waktu untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkan hidup saya, tetapi saya tidak menyangka mantra yang mengancam jiwa itu dikirimkan kepada saya secepat ini." Ketika Xiao Changqian dan anak-anaknya mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. "Bu, bagaimana situasinya? Rumah kita akan disita. Bukankah sudah memberi lebih dari 1 juta yuan?" Mengingat kondisi ekonomi keluarga Xiao saat ini, jika villa disita, mereka bahkan tidak akan memiliki tempat tinggal, dan semua orang tanpa keterampilan, akhirnya hanya akan lebih buruk. Tidak hanya Xiao Changqian dan yang lainnya harus keluar untuk mencari pekerjaan paruh waktu, bahkan wanita tua Xiao harus mencari tempat untuk mencuci piring. Kalau tidak, mereka tidak akan bertahan sama sekali. Wanita tua Xiao duduk di tanah, dan berkata, "Sapo, kamu membunuh keluarga kami yang terdiri dari 4 orang, aku baru saja membayar kembali semua uangnya, dan kamu akan mengambil rumahku." Orang yang bertanggung jawab berkata dengan dingin, "Kami bertindak sesuai hukum. Jika Anda tidak membayar kembali uang yang Anda berutang, kreditur berhak meminta pengadilan untuk membekukan dan menyita semua aset Anda. Sekarang saya akan memberi Anda nasihat. Jika Anda bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutang, villa dan rekening akan dibuka. Tetapi jika Anda tidak dapat melunasi hutang dalam 3 bulan ke depan,
kreditur akan menuntut Anda, dan Anda dapat dituntut karena penipuan. Nih, Xiao memeluk kaki pihak lain dengan marah, dan berkata, "Kamu tidak bisa menyegel vilaku. Aku sudah tinggal di sini selama hampir 20 tahun. Ini rumahku." Pihak lain mengabaikannya, dan langsung berkata kepada beberapa staf anggota, bahwa dia keluar dulu, biarkan dia tenang. Beberapa orang buru-buru mengangkatnya dan membawanya keluar rumah. Nyonya tua Xiao menangis dan menangis. "Kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Tidak ada yang memperhatikan tangisannya." Xiao Changqian dan yang lainnya juga dibawa keluar oleh petugas penegak hukum. Saat ini, Xiao Changqian putus asa. Dia sudah melihat situasinya dengan jelas, dan sekarang adalah penegakan pengadilan. Jika dia berani memblokirnya, itu adalah perlawanan terang-terangan terhadap hukum. Siapa yang membuat keluarganya sendiri berutang uang kepada orang lain? Sekarang orang pergi ke pengadilan untuk mengajukan penegakan wajib, yang sepenuhnya masuk akal dan legal. Xiao Hailong menangis saat ini dan berkata, "Ayah, apa yang harus kita lakukan? Di mana keluarga kita akan tinggal jika villa disegel? Kalau begitu aku mungkin juga mati." Mendengar ini, wanita tua itu menggaruk rambutnya dan mengutuk, bagaimana bank terkutuk bisa melakukan hal-hal sedemikian rupa sehingga tidak ada cara bagi orang untuk bertahan hidup. Xiao Changqian saat ini tumpul, "Bu, di mana barang-barang antikmu itu? Jika mereka tahu, semuanya akan berakhir." Ketika wanita tua itu mendengar ini, matanya menjadi gelap dan dia hampir jatuh. Xiao Changqian buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya, dan kemudian dia mendapatkan kembali kekuatannya dan berkata dengan gugup, "Semua barang antik ada di kompartemen tersembunyi di bawah lantai bawah tanah. Mereka mungkin tidak akan menemukannya." Xiao Changqian menggosok pelipisnya dan berkata, "Jika ditemukan, maka semuanya akan berakhir." Saat dia berbicara, seorang pemuda berseragam memasuki pintu, memegang alat aneh di tangannya. Perangkat ini berupa tiang panjang dengan lingkaran di bagian depan, yang sangat mirip dengan detektor ranjau yang digunakan dalam film untuk membersihkan ranjau. Xiao Changqian bertanya dengan heran, "Anak muda, apakah Anda seorang pendeteksi ranjau?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Tidak. Tetapi prinsipnya serupa, semuanya adalah pendeteksi logam, dan mereka akan mengirimkan peringatan ketika mereka menemukan logam di bawah tanah. Itu terbuat dari logam, jadi bisa membersihkan ranjau dengan yang ini, tapi tidak terlalu sensitif." Ketika Xiao Changqian mendengar bahwa itu adalah detektor logam, jantungnya berdetak kencang, dan dia berkata, "Tidak apa-apa jika Anda menyegel rumah orang lain. Tetapi mengapa Anda masih ingin pergi ke rumah orang lain untuk membersihkan ranjau?" Pria itu berkata, "Berdasarkan pengalaman penyitaan kami selama bertahun-tahun, umumnya selama itu adalah villa. Ada kompartemen tersembunyi di ruang bawah tanah, dan beberapa barang berharga disembunyikan di dalamnya. Jadi tugas saya adalah menemukan semuanya, dan kemudian mengikuti hukum. Segel semuanya, Nyonya." Tua Xiao ambruk ke tanah saat mendengar ini. Jantung Xiao Changgan berdetak kencang, dan pria itu bergegas ke villa setelah dia selesai berbicara. Kemudian Xiao Changgan buru-buru membantu wanita tua itu, dan bertanya, "Bu, barang antik apa yang dimiliki ayah?" kata wanita tua Xiao. Dengan gugup, "Ada 2 vas, lukisan kuno, dan beberapa barang antik lainnya." Xiao Changqian buru-buru bertanya lagi, "Apakah ada logam?" "Ya," pria tua itu berkata dengan panik, "ada lampu perunggu dari dinasti Ming, 1 set peralatan timah, dan 2 keping emas tapal kuda." Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia tiba-tiba menamparkan pahanya,
dan berkata dengan sangat kesakitan, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Anda menyembunyikan semua benda ini di ruang bawah tanah, dan saat mereka turun dan menggunakan benda itu untuk mencari-cari, mereka akan menemukan semuanya. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk wanita tua itu dengan marah, dan menegur, katakan saja kamu wanita tua yang paling rakus. Sudah kubilang dulu, keluarkan barang-barangnya, keluarkan, dan aku akan menukarnya dengan sejumlah uang, tetapi Anda tidak ingin mengubahnya. Ambillah, saya tidak ingin mengambilnya bahkan jika saya mati. Jika Anda benar-benar dapat membawanya ke dalam peti mati, tidak apa-apa, tetapi sekarang kamu tidak dapat mengambilnya setelah kamu mati, dan semuanya telah disita. Nyonya Xiao sangat gugup sehingga dia masih bersikeras. Tidak mungkin, mereka tidak dapat menemukannya. Saya menyembunyikannya dengan sangat baik, dan tidak ada yang bisa menemukannya kecuali aku. Setelah selesai berbicara, orang yang bertanggung jawab keluar dari dalam dan langsung mendatangi wanita tua itu, berkata dengan dingin berkata, halo, kami menemukan kompartemen rahasia di ruang bawah tanah rumah ini, yang berisi sekumpulan barang antik dan logam mulia. Begitu dia mengatakan ini, wanita tua Xiao, yang baru saja diangkat, pergi dia merosot ke tanah lagi, dengan keputusasaan tertulis di wajahnya. Penanggung jawab berkata lagi, karena villa ini atas nama Anda, kami berasumsi bahwa barang-barang di kompartemen tersembunyi adalah milik Anda. Oleh karena itu, kami akan menyegel peninggalan budaya dan logam mulia ini menurut hukum. Ketika pengadilan melelang mereka di masa depan, ini akan dilelang secara terbuka, dan semua hasil dari lelang akan digunakan untuk membayar hutang yang Anda miliki. Jika jumlah total lelang melebihi total hutang Anda, kami akan mengembalikan sisa dana kepada Anda setelah membayar hutang. Jika jumlahnya kurang dari total hutang Anda, maka kreditur berhak untuk terus menuntut Anda. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengeluarkan formulir dan berkata kepada Nyonya Xiao, jika Anda mendengar apa saya hanya mengatakan dengan jelas, tolong tulis di formulir ini, tanda tangani. Saya tidak akan menandatanganinya. Wanita tua Xiao berteriak histeris. Kamu tidak berhak menyita barang antik saya, itu adalah buku peti mati saya. Penanggung jawab berkata dengan dingin, maaf, menurut hukum. Barang antik ini telah kami sita, bahkan jika Anda tidak menandatangani, Anda tidak dapat mengubah fakta yang ada. Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali ke villa. Mata wanita tua Xiao menjadi gelap, dan dia langsung koma. Melihat wanita tua Xiao pingsan, Xiao Changgan segera bergegas, mencengkeram kerah wanita tua itu, dan mengguncangnya dengan marah. Wanita tua Xiao terguncang lagi tepat setelah dia jatuh koma. Begitu dia membuka matanya, Xiao Changqian memarahi dengan marah. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menemukan barang antik itu kecuali kamu? Sekarang barang antik ini hilang, mereka semua pergi. Saya tidak tahu itu akan terjadi. Jika saya tahu itu akan terjadi, jika Anda membunuh saya tidak akan bersembunyi di rumah. Berbicara tentang ini, wanita tua Xiao tidak bisa menahan tangis. Ini selesai. Kali ini benar-benar berakhir, semuanya berakhir. Seluruh hidupku berakhir, semua kerja keras sudah berakhir. Xiao Hailong juga putus asa, menangis dan berkata, sekarang tidak ada apa-apa, bahkan makan malam, tidak ada makan di malam hari, dan saya masih bisa lapar, tapi di mana saya harus tidur di malam hari? Saya tidak bisa tidur di jalan. Xiao Weiwei juga menangis ketika mendengar ini, dan menangis dengan keras. Bukankah ini akan menjadi tunawisma? Saya tidak mau. Saat ini, staf sudah mulai bergerak pindahkan barang-barang di rumah ke mobil.
Melihat semua barang antiknya disegel dan dibawa pergi, wanita tua itu menangis keras di halaman dan mencoba untuk segera merebutnya beberapa kali, tetapi dihentikan oleh petugas penegak hukum. Semakin Xiao Changqian melihatnya, semakin marah dia. Dia sangat marah sehingga dia ingin menendang wanita tua Xiao. Wanita tua ini benar-benar egois, keegoisan yang ekstrim. Intinya adalah dia egois dan tidak mendapatkan hasil yang baik. Semua ini disita sekarang, dan tidak diragukan lagi dia tidak akan pernah mendapatkannya kembali dalam kehidupan ini. Semua barang berharga disingkirkan, dan pakaian keluarga yang tidak berharga serta perabotan yang rusak semuanya disingkirkan oleh staf, dan ditumpuk di pinggir jalan di luar pintu satu demi satu. Ketika semuanya hampir dipindahkan, orang-orang dari pengadilan menyegel pintu villa. Orang yang bertanggung jawab datang ke halaman dan berkata kepada 4 anggota keluarga Xiao, "Sekarang kita harus menutup gerbang di luar halaman juga, pasang segel. Tolong bekerja sama dan pindah keluar. Kamu dilarang masuk ke dalam." "Aku tidak akan pergi, ini rumahku. Mengapa aku harus pergi?" Mata menangis nih, Xiao merah dan bengkak, dan rambutnya acak-acakan. Dia terlihat seperti Qiu Qianqi, wanita tua dalam novel Jin Yong yang telah berada di sumur selama beberapa dekade dan hanya bisa mengeluarkan lubang kencan. Penanggung jawab mengatakan, tempat ini telah disegel. Untuk lebih jelasnya, tempat ini bukan lagi rumah Anda. Jika Anda terus tinggal di sini, Anda akan menghalangi tugas resmi. Kami berhak menahan Anda. Mendengar ini, ketiga Xiao Changgan ketakutan, dia bergegas keluar. Mereka tidak ingin ditangkap dan dikirim ke pusat penahanan selama beberapa hari lagi saat ini. Wanita tua Xiao pada awalnya tidak ingin pergi, tetapi saat ini, melihat tidak ada orang di sekitarnya, bahkan seorang pendukung, dia hanya bisa keluar sambil menangis. Setelah meninggalkan gerbang, orang-orang dari pengadilan memasang 2 segel di gerbang, dan kemudian memberitahu Ni Xiao lagi, Anda memiliki waktu 3 bulan untuk menyiapkan dana, dan jika dana tidak ada setelah 3 bulan, hal-hal ini akan menjadi dilelang. Jika lelang tidak cukup untuk membayar hutang, maka kamu akan dituntut. Wanita tua Xiao duduk merosot di depan gerbang rumahnya, wajahnya penuh keputusasaan. Villa bisa dijual paling banyak 17-8 juta, dan barang antik serta peninggalan budaya bisa dijual paling banyak lebih dari 10 juta, yang mungkin tidak cukup untuk menambah hingga 30 juta. Namun, total hutang Xiao Group saat ini setidaknya 60 juta. Uang ini tidak cukup, artinya, dalam 3 bulan ke depan, saya tidak akan punya tempat tinggal. Tetapi setelah 3 bulan, saya mungkin masuk penjara. Nyonya tua Xiao kehabisan napas karena menangis, hampir mengejang beberapa kali. Setelah orang-orang dari pengadilan selesai memberi peringatan, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi kepada mereka, dan masuk ke dalam mobil dan pergi. Keempat anggota keluarga Xiao hanya bisa duduk tak berdaya di pinggir jalan di rumah mereka, menangis diam-diam sambil menjaga tumpukan furnitur, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari yang compang camping. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak berdaya. Tak disangka, saat ini bocoran di dalam rumah kebetulan sedang turun hujan. Beberapa satpam dari properti villa bergegas mendekat dan berkata kepada mereka, "Kalian, tolong ambil barang-barang kalian dan keluar dari area villa kami secepat mungkin, agar tidak mempengaruhi tampilan area villa kami di sini. Apa katamu?" Xiao Changqian memarahi dengan marah, "Saya telah tinggal di sini selama hampir 20 tahun. Anda mengatakan saya memengaruhi penampilan tempat ini. Apakah Anda akan mengusir saya?" Pihak lain berkata dengan dingin, "Maaf, saya juga menerima pemberitahuan."
mengatakan bahwa Anda bukan lagi pemilik tempat kami, dan karena Anda pernah tinggal di sini sebelumnya, Anda harus tahu bahwa komunitas kami berada di bawah manajemen tertutup dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk, jadi harap segera pergi. Mungkin, dia berkata, menunjuk. Lagi melihat banyak hal di pinggir jalan, dia berkata, tolong pindahkan barang-barang ini secepat mungkin. Jika Anda tidak memindahkannya, properti kami akan menganggap bahwa ini adalah barang-barang terlantar dan buang dengan bebas. Xiao Chang gemetar kering dan mengutuk dengan marah. Terlalu banyak penipuan, aku berkelahi denganmu. Beberapa penjaga keamanan yang kuat segera melangkah maju dan mendorongnya, dan berteriak, apa yang kamu inginkan lakukan? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Ada selusin dari kita di tim keamanan. Berapa kali kamu bisa mengalahkan? Xiao Changqian langsung panik. Xiao Hailong di belakang memarahi dengan marah, hati-hati, aku akan menelepon dan mengadu padamu. Satpam mencibir dan berkata, komplain kepada kami bertindak sesuai aturan. Apa hak Anda untuk mengeluh kepada kami? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak satu pun dari Anda adalah pemilik komunitas kami. Jika Anda masih tinggal di sini, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Kamu, Xiao Hailong ingin bersumpah, tetapi ketika dia melihat postur agresif dari pihak lain, dia membeku lagi. Xiao Changqian tahu bahwa tidak ada gunanya dia tinggal di sini sekarang, dan dia memang tidak masuk akal. Rumah itu disegel, dan dia tentu saja bukan pemilik komunitas. Wajar jika diusir. Jadi dia hanya bisa menghela nafas, dan berkata kepada beberapa orang, kemasi barang-barangmu, bawalah yang berguna dan berharga saja, tinggalkan sisanya di sini dan biarkan mereka menanganinya sendiri. Xiao Weiwei menangis dan berkata, ayah, sekarang di mana? Bisa aku pergi? Xiao Changqian menggelengkan kepalanya dan meratap, aku tidak tahu. Tapi tidak masalah untuk tetap di sini. Xiao Hailong juga menangis, menyeka air matanya, dan berkata, ayah, kenapa tidak kita pergi dan memohon paman kedua saya, minta maaf padanya, akui kesalahannya, dan mohon dia untuk menerima kami. Bukankah lingkaran teman bibi kedua mengatakan bahwa vilanya memiliki 10 kamar tidur, 2 kamar, kita berdua tidur dalam 1. Biarkan Weiwei dan nenek tidur dalam 1. Wajah Xiao Changgan lebih jelek dari labu pahit, dan dia menghela nafas. Kamu sederhana? Kamu siapa? Bibi kedua itu? Bukan, sudah tahu, sudah terlambat baginya untuk melihat lelucon kita. Bagaimana dia bisa dengan baik hati menerima kita dan memberi kita kamar? Wanita tua Xiao yang diam selama ini tiba-tiba berdiri dan berkata dengan gigi terkatup, pergi ke Tangchen Yipin, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan mati di gerbang Tangchen Yipin. Jika Xiao Changkun dan Malan tidak menerima kita, aku akan menuntut mereka karena menelantarkan orang tua. Bersambung.